Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu SMP IT Al-Muqtid kelas 7? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kembali lagi bersama ibu dalam pelajaran SKI. Kali ini kita memasuki bab 3. Buka buku paket kalian, bab 3. Situ ada strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Sebelumnya kita sudah membahas strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah ya. Jadi kali ini kita bahas ke periode Madinahnya. Oke, yang pertama faktor hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Rencana jahat kafir Quraisy terhadap diri Nabi Muhammad dan kaum muslimin diantaranya yaitu fitnah tentang Nabi Muhammad, dituduh juru penerang yang memecah belah masyarakat. Ketiga, Abu Jahal sangat memusuhi Nabi Muhammad sehingga dia ingin membunuhnya. Yang keempat, kaum muslimin yang di Mekah dikucilkan oleh masyarakat Mekah selama 3 tahun. Oke. Lanjut ke faktor dipilihnya kota Yatsrib untuk hijrah. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Sebelum jadi nabi, Muhammad telah mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah. Karena kakek Nabi Abdul Muthalib mempunyai istri orang Madinah. Penduduk Madinah sudah dikenal Nabi bahwa mereka memiliki sifat yang lemah lembut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Nazar. Bagi diri Nabi sendiri, hijrah ke Madinah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum menjadi kota Madinah itu namanya yaitu kota Yatsrib ya. Sekarang menjadi Madinah. Kemudian arti hijrah dan tujuan hijrah Rasulullah SAW. Hijrah adalah berpindah. Maka dari itu istilah hijrah di sini dapat diartikan sebagai pindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, tepatnya tanggal 28 Juni 622 Masehi, bertujuan untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam tekanan kaum kafir Quraisy yang diterima oleh umat Islam. Madinah adalah kota mulia. Kemuliaannya karena beberapa aspek. Madinah adalah dar al-hijrah Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ia adalah markas dakwah Rasulullah sekaligus tempat wafatnya dan dimakamkannya, tempat turunnya syariat Islam, titik tolak nuktah intilaq ya, perjuangan dan penyebaran Islam, pusat pemerintahan Islam hingga masa Utsman bin Affan. Dan Madinah adalah kota mulia karena didiami oleh orang-orang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kemuliaan kota Madinah termaktub bukan hanya dalam kitab sirah tetapi dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, di sini Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasih hamba dan nabimu, ia telah berdoa kepadamu untuk penduduk Mekah. Dan aku Muhammad hamba, nabi dan rasulmu berdoa kepadamu bagi penduduk Madinah, sebagaimana doa Ibrahim bagi penduduk Mekah. Kami memohon kepadamu kiranya engkau memberkahi perdagangan dan pertanian mereka. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Madinah sebagaimana engkau menjadikan cinta kami. Di sini doa Rasulullah ya. Kemudian nama-nama ulama Madinah dari zaman Nabi sampai sekarang adalah yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar ya, sahabat Nabi. Kemudian Umar bin Khattab,
Umar bin Khattab juga merupakan sahabat Nabi. Kemudian Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi juga. Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi juga. Abu Hurairah, kemudian Abdullah bin Umar, Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-Musayyab, Urwah bin Zubair, Ibnu Syihab Al-Juhri, Malik bin Anas, kemudian Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Bas, Syekh Al-Utsaimin. Itu ada beberapa ulama dan sahabat Nabi yang memang tinggal di Madinah. Kemudian kita bahas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Jadi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, dari tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai wafatnya Rasulullah, yakni tanggal 13 Rabiul Awal ke-11 Hijrah. Kemudian setelah tiba dan diterima penduduk Yathrib Madinah, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Beberapa dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Nah, kemudian lanjut materi dakwah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Selain ajaran Islam yang terkandung dalam 89 surat Makkiyah dan hadis periode Mekah, juga ajaran Islam yang terkandung dalam 25 surat Madaniyah dan hadis periode Madinah. Adapun ajaran Islam periode Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan, mengenai dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam, bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari ajaran-ajarannya dan mengamalkannya, sehingga mereka menjadi umat Islam yang senantiasa beriman dan beramal saleh, yang berbahagia di dunia serta sejahtera di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmatan lil alamin. Kemudian setelah ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 39 dan Al-Baqarah ayat 190, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyusun kekuatan untuk menghadapi peperangan dengan orang kafir yang tidak dapat dihindarkan lagi. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ini dalam Quran surat Al-Hajj ya. Kemudian dalam surat An-Nahl, terus serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, lanjut ke strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. Kemudian yang kedua, cara metode melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat
An-Nahl ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian berdakwah dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan dengan untuk memperoleh popularitas dan keuntungan yang bersifat materi. Nah, di sini di buku paket kalian juga ada ya. Di sini nanti ada peperangan pada saat periode Madinah ini ya. Nanti ada perang Badar, perang Uhud, kemudian ada perang Khandak juga. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas minggu depan ya selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup ke strategi dakwah Nabi Muhammad, dan kita cukup mengetahui apa itu hijrah ya. Cukup karena waktunya sudah ini ya, sudah habis juga. Jadi ibu rasa untuk minggu ini cukup sekian dulu. Lanjut nanti ke minggu depan kita bahas tentang beberapa perang pada saat periode Madinah. Oke, kurang lebihnya ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wabarakatuh.